Shalom rekan-rekan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini, di dalam anugerah daripada Tuhan, boleh mengizinkan kami untuk bangun, boleh mengizinkan kami untuk beraktivitas, dan sebelum kami memulai semuanya itu, biarlah kami boleh terus belajar kebenaran firman Tuhan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Rekan-rekan, kita akan bicara tentang hati yang diinginkan Allah, yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang pertama sampai 13, tetapi saya akan fokus di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada ilah-ilah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ayat yang keempat, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Rekan-rekan, ketika kita membaca akan Alkitab kita hari ini, maka kita diperhadapkan kepada sebuah berita yang tidak mengenakan. Sebuah berita yang menceritakan tentang bagaimana Raja Salomo mencintai banyak istri-istri selain daripada anak-anak dari Raja Firaun. Ketika kita melihat bagian ini, bahwa perempuan-perempuan asing itu berasal dari keluarga bangsawan, negara-negara tetangga di sekitar kerajaan Israel. Tujuan pernikahan ini tidak sepenuhnya masalah seksual. Jadi kalau orang bertanya atau orang bercerita bahwa dia menikah, salah satu alasannya adalah masalah seksual. Tetapi bagi Salomo tidak. Bagi Salomo pernikahannya dengan 700 istri dan 300 gundik itu lebih berkaitan dengan masalah politik yang memperkuat negaranya. Jadi semakin banyak dia menikahi anak-anak bangsawan itu, maka semakin kuat kerajaannya. Adalah buruk bahwa ternyata Raja Salomo, Alkitab katakan dia mengikuti akan adat istiadat zamannya yang terjadi waktu itu. Jadi sebuah hal yang lumrah waktu itu, di mana raja-raja menikah dengan anak-anak bangsawan untuk memperkuat kerajaannya. Dan sayangnya Raja Salomo lakukan itu. Dan sebuah tindakan dia mempraktikkan poligami, menikah dengan lebih daripada satu istri. Ketika kita melihat bagian ini, perhatikan bahwa para perempuan yang menjadi istri-istrinya itu banyak yang berasal dari negara-negara yang Allah sudah jelaskan bukan hanya kepada Salomo, tetapi kepada orang Israel sebelum zamannya Salomo, supaya mereka tidak bergaul dengan bangsa-bangsa lain itu. Yaitu bangsa dikatakan di sana Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Inilah orang-orang yang atau bangsa-bangsa yang dilarang oleh Tuhan untuk bergaul. Tetapi Salomo tidak lakukan itu. Dia memahami dan menyadari bahwa Tuhan telah melarang pernikahan kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi dia tetap lakukan itu. Ketika kita melihat akan hal ini, mungkin kita bertanya seperti ini. Bahwa kenapa Tuhan larang orang Israel untuk menikah dengan bangsa-bangsa lain? Pernikahan campur itu bukan hanya sekedar alasan suku. Tetapi pernikahan campur lebih identik dengan alasan rohani. Bahwa para istrinya itu bisa mencondongkan hati dari Raja Salomo kepada ilah-ilah yang mereka sembah. Dan benar, kemerosotan spiritual dari Raja Salomo terjadi di tahun-tahun terakhir pemerintahannya. Sangat disayangkan. Dari masa muda dia menjadi raja, tetapi di tahun-tahun terakhir pemerintahannya terjadi kemerosotan spiritual yang dialami oleh Salomo.
Kemerosotan spiritual itu terjadi karena apa? Karena istri-istrinya memalingkan hati dari Raja Salomo kepada ilah-ilah lain. Hasilnya bisa ditebak. Raja Salomo mengikuti Asetoret, yaitu dewi orang Sidon, dan kemudian mengikuti Mikom, yaitu dewa kejijikan dari orang-orang Amon. Mengikuti itu bisa identik dengan mengikuti penyembahannya. Jadi dia menyembah akan Asetoret dan Mikom. Sebuah kejijikan di hadapan Tuhan. Tetapi Raja Salomo lakukan itu. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Raja Salomo kemudian mendirikan bukit pengorbanan untuk istri-istrinya. Sehingga istri-istrinya bisa melanjutkan penyembahan terkutuk mereka yang pernah mereka lakukan di negara mereka. Di suku mereka. Memfasilitasi. Dengan membakar dupa dan kemudian mempersembahkan korban bakaran untuk Kanos dan Molok. Ketika kita melihat akan hal ini, maka kemerosotan spiritual Raja Salomo memperlihatkan bahwa dosa itu bekerja dengan sangat halus. Dosa itu bekerja dengan membuat kecondongan hati seseorang dari Tuhan, kemudian kepada yang lain. Di dalam bagian dari Tuhan, kepada ilah-ilah lain. Kalau kita membaca ayat 2-4, kata hati itu muncul sebanyak 5 kali. Masalah hati adalah masalah yang tidak terlihat oleh mata. Sebelum Raja Salomo mendirikan bukit pengorbanan yang terlihat oleh mata, ternyata telah terjadi perselingkuhan rohani, itu sudah dimulai di dalam hatinya. Perselingkuhan rohani ini terjadi secara bertahap. Ayat yang keempat dikatakan, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Inilah yang dilakukan. Inilah proses yang terjadi bertahun-tahun sampai puncaknya. Dia mengikuti, sampai puncaknya dia mendirikan bukit-bukit pengorbanan. Ketika kita melihat akan hal ini, proses yang terjadi pada Salomo membuat kita bertanya dan menimbulkan sebuah pertanyaan untuk kita. Apakah kita telah memohon agar Roh Kudus memberikan kepekaan terhadap tipu daya dosa kepada kita? Dimulai dari mana? Dimulai dari hatimu. Apakah engkau menjaga hatimu di hadapan Tuhan? Menjaga hatimu tetap fokus pada Allah. Menjaga hatimu supaya tidak dirasuki, dikuasai, ditipu daya oleh si jahat itu. Sehingga membuat engkau berpaling dari Tuhan. Jaga hati supaya hidup kita berkenan pada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Di dalam anugerah Tuhan kami boleh ada saat ini. Biarlah kami terus menjaga hati kami, supaya hati kami berkenan pada Tuhan, dan kami tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.